Oke, nah, buka Pak. Cukup kan? Itu. Ini coba analisa dengan ya semua hubungannya dengan beliau, tapi sebenarnya bukan, itu bukan hanya Gusti Sang Hyang Bathara Semar. Sang Hyang Bathara Semar. Kalau saya itu Sang Hyang sudah nggak pakai barang, Sang Hyang mending benar. Jadi pas aku jadi pembicara The Lost and Science Civilization yang 2021 ya, Jember Fashion Carnival yang disupport oleh Pak Sandiaga Uno, Pak Reklat. Jadi sebenarnya nggak ada kebetulan yang beberapa kayaknya nggak sampai 1 tahun sebelumnya ketemu di Maulana Lutfi. Beliau seminggu sebelum diangkat jadi Pak Reklat kan minta doa restu toh, aku ketemu Gus Anam, terus kalau Emil lawan dinanya enggak ya. Jadi aku Gus Anam sama Emil, Gus Anam yang bilang ini doa restu. Ini adalah suatu dan setelah itu beliau kan jadi 1 tahun lah Jember Fashion Carnival. Itu kan punya keluarga Mas almarhum Mas Dinan Faris, punya salah satu adiknya namanya Pak Arik Haryono. Itu salah satu kepercayaan Gusti Mulyani. Dia dulu di Lampung jadi kayak nggak salah itu kepala. Nah sekarang ini beliau itu direktur utama di bawah Kementerian Keuangan untuk yang lembaga atau direktorat kekayaan negara. Ini masih terhubung lagi, kita satu grup di grup Peradaban Nusantara sama Meteor. Saya cerita aku terus diminta ikut membantu pengadaran acara yang di Lost and Civilization yang artefak meteorit, artefak exhibition. Terus aku jadi panitia, jadi moderator, plus jadi pembicara. Terus aku ajak Mas Andri kalau
Fajar jadi salah satu bicara dan Sebastian pembicara pertama. Dah, itu ada kok ini. Oh, anak tak goreng. Kok ini hapus penghargaan. Kalau penghargaan langsung dari beliau dari JFJ itu waktu pembicara lakatnya. Nah, setelah itu kan jejaring ya, terhubung dengan banyak ya, sejarawan, budayawan, tokoh spiritual, salah satunya kemudian ada namanya Mas Eli. Mas Eli itu Mas Eli itu yang salah satu pemilik dari Biro Pariwisata Internasional di Wonogiri juga menjadi Kayangan. Kayangan itu tempat yang sangat terkenal. Gusti Panjenengan Senopati pas jadi Adipati ya, sebelum menjadi Raja Mataram yang periode Islam itu beliau di sana setelah masyarakat. Nah, beliau itu ternyata punya museum sama beliau besar-besar itu usahanya. Nah, setelah ketemu aku terus kenalan, komunikasi intens, terus si Mas Eli bilang, Prof, itu menghilang Prof ya, ini ada satu pusaka kagungan ini dengan nama saya. Loh, kok kagungannya pulau ya, punya saya? Iya Prof. Loh, maksudnya saya mau dititipin? Enggak, ini punya Prof itu, cuma nama saya kirim ya Prof itu. Rumah dari Wonogiri. Wah, subhanallah, pusaka meteor ini Prof. Ya udah, kemudian dikirimlah yang ini. Dikirim ini, kalau dari bentuknya jelas banget ini wajah sesosok gitu ya, dia sosok tokoh, terus ini badan ini kayak Mustopo tokotannya, ini mungkin metronya, ini hidungnya, ini menurut beliau ya. Kalau orang yang nggak paham dikira ini kayak potongan ya, kayak potongan itu entah itu kayak pedang apa enggak, tapi kalau dari ini kan kelihatan ini asto beliau. Jelas kalau ini adalah sarung beliau. Kayak kalau kita sebut ya celana ya. Nah, kalau kemudian kita cek di patung wayang keluar atau di Google gitulah ya tentang tokoh siapa. Nah, awalnya saya juga nggak mengira gitu. Terus saya aturakan guru saya, salah satunya di Merapi, ya beliau menyampaikan antara awalnya ya tapi itu ada yang bilang kalau yang Semar kan terlalu kurus gitu ya. Tapi kemudian dicek lagi ini mengarahnya itu miripnya Sangyang, kalau nggak murni malah Sangyang yang kayak di dalamnya Koko sama ya. Nah itu terus, nah ini oke ya, itu yang pertama. Terus dikirim pakai JNE gitu, buka. Awalnya juga tak pikir itu kayak kayu gitu, ternyata benar-benar ya versi Mas Eli, info dari Mas Eli ya ini murni pusaka meteor. Tapi bagi saya apapun ini ilmu metalurgi ya ilmu tentang logam. Yang kayak itu logam jenis baja tertentu gitu ya. Ini kan sudah penempaannya kan ini sudah lipatan-lipatan, dan kalau dicek pakai anomali magnetik yang magnekom itu di sini memiliki kekuatan normalnya kan 35 sampai 50 mikrotesla ya. Ini lebih dari ada yang namanya hampir 200 Tesla di wilayah Singapura. Mungkin kita buat video nanti ceknya pas alatnya ini aja pakai itu nyatinya pakai kamera satu nih. Oke, satu. Nah setelah itu saya ngajak masukkan saya sowan ke Bang Senopati Tirakat Mujahadah terkait kita tirak meditasi atau broto lah atau istilahnya apa yang mendekatkan dia pada yang puasa Allah SWT sekarang muslimnya ya bersyafaat dengan Rasulullah SAW din lebih kayangan. Nama pertapaannya itu lupa yang lebih kahyangan tapi kan ada kode kahyangan gitu. Tempatnya yang tempat istana yang para dewa-dewi Batara-Batari kan. Kalau kita orang Islam sholat, orang Jawa sholat, ibunya nggak lupa sembahyang ya, sembahyang. Ini agama budaya kan nggak bisa dipisah, saling melengkapi ya, saling mewarnai, semakin cantik gitu.
budaya kan, budayanya kita itu kan ya budi pekerti yang mulia akhlakul karimah itu ada di agama. Terus habis itu saya selesai malam itu habis jam-jam 8 malam. Sebelumnya udah dapat sasmi itu sih, pas di Kayangan itu ada 2 meteorit itu yang jatuh. Bus wangi ada. Indah sekali ya, jagat agung ya, agung motor kosmos. Terus soal Mas Eli, kamarnya Mas Eli sekitar ya deket sih setengah jam. Mas 9 atau jam 9 lah, ingat saya. Wah indah banget Mas Eli, luar biasa, minta izin. Itu kafenya ya itu di satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri ya, termasuk di pelosok sebenarnya, tidak di tengah kota, tapi bagus banget kafenya. Nah beliau udah display ternyata sampai di sana sebagai istana ya Mas Eli ya, istana pusaka meteorit. Rumah beliau juga ada yang dilukis, sebenarnya lukisannya apa? Ditulis Atlantis Nusantara, jadi nyambung. Terus beliau setelah saya liputan, saya wawancara gitu. Bahkan diminta nginep sebenarnya disediain kamar ya. Setelah cukup, berarti Prof, ini ternyata ada satu lagi kagungan jenengan. Nah, ini juga tidak kalah dasar dengan beliau. Energi anomali magnetiknya pakai magnetcom gitu ya, mikrotesla-nya ini juga besar ya. Di antara saya lupa ya posisi sinus sampai di atas. Dan ini benar-benar baja apa ya, metalurgi. Saya tidak tahu ini antara baja atau, tapi beliau bilang ini murni meteor. Dan ini penempaannya jelas, lipatan-lipatannya luar biasa ini, penuh dengan pas penempaan ini tidak hanya satu logam ini. Dan yang luar biasa ini kan di sini. Pertama ini kan dia membentuk ada hasta data. Dan ada satu pancarannya ya, ada titik tengahnya, 8 lingkaran. Kalau dalam tradisi yang paling itu kan agama Hindu ya, kalau agama Hindu pun juga nggak bisa lepas dari budaya Jawa. Jadi 8 para dewa atau para tentara gitu ya, yang menjaga, ada 8 menjuru mata angin kan, ada timur, ada tenggara, ada selatan, ada barat daya, ada barat laut, ada utara, ada timur laut, dan ada satu pancaran. Ada nama-namanya ya, tapi saya nggak ingat semua ya. Ada Sang Hyang Batara Wisnu, ada Sang Hyang Batara Kartika Ismaya, ada Sang Hyang Batara Dewa gitu ya. Nah, dan ini ketika saya cek sampai di atas, ini kayak mirip kalau nggak salah pusakanya Vajra. Vajra itu pusakanya Sang Hyang Batara Kresna. Ya, Vajra itu panah atau apa itu. Nah, dan saya nanya ke Mas Eli, namanya apa, kabilahnya siapa, fungsinya apa, terus ada doa atau mantra Anda, terus saran sholatnya. Jawabannya cuma satu, nanti Prof Mahfud tahu sendiri. Ya udah, akhirnya setelah sampai di rumah, udah sama aku saya muliakan, ini kayaknya akan terkotak, nyari lagi nanti satu tempat khusus. Jadi satu dengan usaha yang lain satu-satu. Nah, mudah-mudahan dengan berhakikat dulu, segala prestasi, ini ibaratnya Mas dari dulu saya berhasil menyampaikan ini kayak betul-betul ini wajah dari usaha, dan ini bisa teknologi atau ilmu rasul, silahkan dengan mainkan gitu ya, untuk disentuhkan, dinyaringkan, apa disentuhkan gitu ya, sekitar 30 detik terus. Nah, mereka dulu.
pas saya jadi pembicara itu Pak Arief Kementerian Keuangan untuk yang sebagai direktur TML itu kalau mau ngecek satu pusaka meteorit ya, yang murni itu paling valid salah satunya di Jepang. Tapi satu meteorit misalnya ini ya ngecek sampai usia absolutnya berapa itu tahun itu miliaran ya. Baru satu padahal ada di beliau sendiri di rumahnya Pak Arief terus ada di Museum Jember di keluarga besarnya beliau di Jember Fashion Pak Suyanto kakaknya yang akan sama beliau nanti ada museumnya yang itu banyak dan yang jumbo-jumbo. Nah nanti untuk ada apanya saya tunjukkan sekarang kita
biasa. Kalau nggak keseimbangan, kalau ada angin jatuh, ada angin besar jatuh, keseimbangan lagi. Asal alami, maksudnya tidak kesenggol. Kesenggol ini fitur tetap semacam ada angin besar itu, ini nggak jatuh. Keseimbangannya luar biasa. Oke. Bagus, minta pendapat dengan konteks agama, budaya, agama kaum ya, kaum juga kita langsung bisa perpaduan antara manusia sama juga energi mudanya itu. Oke, ada daun-daun khusus arah-arahan. Walaupun itu sebagai apapun alam Subhanallah. Kecuali ulah manusia, masih biasa. Ya Allah, Gusti. Ya, simbol negara atau material terjadi. Jadi yang kita mulai dari itu tidak ada yang kebetulan. Ini udah tak bawa ini buku terbaru saya kan yang Mulia Atlantis. Ya ada nama jenengan. Oh belum cukup ya. Memang harus diambil kafe. Ada senyuman yang paling manis Gus, tak foto. 1, 2, 3. Bukunya setelah tak bawa kemana-mana. Bagian cover yang di depan ada nama jenengan dan ada yang tidak diperlihatkan. Ini yang lama. Story of Java. Basic Knowledge of Cyber Security Laksamana Salim, Direktur Pendidikan Tinggi Akademi Angkatan Laut Surabaya, Indonesia. Buku Negara Atlantis Purba. Waduh, lepas buku 2011 2010 kita harus 1 tahun. Kalau langsung dengan tak masukkan. Sapu baik tak masukkan. Oke.
Itu ya Mama dulu kan yang belum tertuliskan di sini saya masukkan di sini. Karena ya memang lupa beliau ya mungkin bisa jadi ya ini saya dapat dulu tapi ya ini saat saya masuk ya saya yang memulai ya kemudian saya meminta doa kita sama Pak Profesor Saiful dulu juga ada Mas Iwan saya juga sempat ya Gus Anam ada Muslani juga ya ada cara sambung ya. Alhamdulillah ini buku yang terbaru yang sudah kita masukkan. Nah, tak perlihatkan ini yang pas pun acara saya ini tak masukkan. Jatuh. Astaga. Aduh, subhanallah. Ya acaranya. Iya, para pemirsa Tanah Air seluruh dunia. Di buku ini kemudian ada penambahan dari yang buku 2010 ini ya apa ini kepada yang Jember 26 Agustus 2021 Jember Fashion Carnival kepada yang bernama Dr. Kandidat ya dia memang mungkin ini aja lah ya nggak ada sih sebenarnya gelar seperti ini tapi waktu itu mungkin untuk bahasanya kehormatan atau apa ya Jawa itu untuk pantas-pantas istilahnya ya informal tapi ya hampir semua secara umum memberikan support spirit jadi bagi yang misalnya nggak setuju ya nggak apa-apa biasa atau kontra ya penting tetap santun ya jangan dengan kata-kata yang kasar dan terima ya jangan lagi viral ya memang harus begitu minta maaf setelah itu bagaimana caranya memuliakan ya baik batin untuk lahir semua jiwa raga gitu ya harus menjaga semua memuliakan juga jangan kayak merasa kita tetap di atas yang baru kita mungkin bahasanya tanpa baik sengaja tidak sengaja kita sepelekan. Dr. Kandidat Muhammad Mahfud SSMSI permohonan sebagai ini adalah moderator dan juga berbicara dalam acara internasional Meteorites Artifact Exhibition and Webinar 2021 di Jember, Jawa Timur. Bla 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 bla. Ini dia. Saya jadi pembicara International Meteorite Artifacts Exhibition and Webinar Keagungan Peradaban Nusantara The Lost and Science Civilization 28 sampai 29 Agustus 2021. Saya minta Profesor Dr. Haji Muhammad Wijaryanto juga menyampaikan ilmu metalurgi atau meteorologi secara integrasi koneksi ya. Dengan Islam, Quran, Sunnahnya dan kemudian beberapa flyer ya BCASD Board Counselor of Art, Science and Culture GSD World Conference International Meteorite Artifacts Exhibition and Webinar Keagungan Peradaban Nusantara The Lost and Science Civilization Minggu sesi 4 jam 13 sampai dengan 15 ini ada Mas Aryo di Aro beliau penyanyi atau pokoknya komodel artis saya budayawan gitu ya dosen ada Bapak Witroji Musabaruddin dari Madura juga budayawan Madura juga sangat menguasai memahami tentang metalurgi keris dan sebagainya ada Bapak Zainal Fanang ini juga seorang empu pembikin keris dari Malang Jawa Timur. Dan ini saya dan kami berempat menjadi pembicara terakhir dan saya menjadi pembicara yang paling keempat atau yang terakhir di sesi terakhir dan memberikan satu kesimpulan ya seperti ini didukung oleh Bapak Sandiaga Uno itu Menteri Parekraf Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif zaman era Pak Jokowi ya 2020 sampai 2024. Ini para pembicara yang lain ada Pak Dr. Wayan Wijaryanto, kemudian ada Pak Dede Indarto, ada Pak Rahmat Budianto, ada Pak Suyanto. Ini dokter speakernya Dr. Haji Muhammad Wijaryanto SIM lagi budayawan dan dosen dari Sunan Yogyakarta. Ada Bapak Rahmat Budianto SKST MKJFT, filantropis, pengusaha dan pembicara ketua Fakultas Budaya Kebudayaan ada Bapak Suyanto CEO JST dan founder Agung Galeri yang punya museum
Pusaka Meteorit di Jember, ya. Terus ada Dedi Indarto, pemerhati budaya dan sejarah Jawa Timur, founder of Filowatika Online Museum. Terus ini juga yang luar biasa, ini ada Bapak, ada Tamomi Sakura, ini ada Prof. Dr. Nurul Taufikur Rahman, PhD, Magister Engineering, Bachelor Engineering, Kepala Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI, Profesor Riset Pusat Penelitian Fisika LIPI, Ketua Kontek Material Maju Dewan Riset Nasional, Dewan Riset Daerah DKI Jakarta 2018, sekarang banyak banget jabatan. Dewan Pakar IABE 2016, sekarang Ketua Dewan Pembina Masyarakat Nano Indonesia, pendiri dan Dewan Pembina Nano Center Indonesia, ada Pak Umar dan lain-lain ya. Terus ini ada juga yang dari Peterson Menezes, ini pemerhati budaya Indonesia dan praktisi bela diri dari Brazil, Amerika Selatan. Nah, ini beberapa material promo ya, ada flyer, ada waktu itu meteorit artifact, terus saya segelis, dan semua itu adalah gambar wayang dan pusakanya. Enggak ada yang kebetulan juga nyambung dengan, saya baru sadar dengan pusaka meteorit yang dari Mas Eli ya, dari Lebih Kahyangan, kemudian dicasakan dan katanya milik saya. Jadi, ada nggak yang mirip ini di dalam pusaka itu? Coba, ada tombak, ada pedang, ini ada pedang. Nah, sekilas ada kemiripan lah ya dengan ini, walaupun ini hanya 4, kalau itu 8 Astabrata ya. Sekilas ini ada kemiripan. Masukkan semua. Ini yang paling mahal, bernilai maksudnya, yang mahal uang. Karena ini subhanallah. Nah, ya, ini ada gimmicknya ya. Bahkan di sekolah oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Kabupaten Mega Kuno. Ini beliau langsung waktu itu dari negara Republik Indonesia, Kesatuan Indonesia mensupport. Bahkan di YouTube-nya itu saya screenshot dari testimoni beliau ditayangkan oleh channel YouTube Jember Garden Foundation. Beliau sangat percaya dan mendukung tentang adanya peradaban antara Nusantara sebagai berikut. Nah, ini dia. Ada semua, ada di YouTube. Ini sertifikat penghargaan saya, Dr. Adi Muhammad Mahfud. Thank you. We are really grateful for the very kind and support as the key speaker. Tadi dalam moderator dan juga panitia ini, the key speaker ya, pembicara utama, pembicara kunci on International Meteorite Artifact Exhibition and webinar keagungan peradaban Nusantara, the Lost and Science Civilization, held on August 28 until 29, 2021. Hopefully we can always collaborate to work together to build the pride of Indonesia to the world. We going to effort the best works for the world to contribute to the prosperity of society, culture, and the peace of mankind. Okay, terima kasih teman-teman. Mr. Budi Setiawan, Presiden of Jember Nusantara, adiknya Pak Eri. Ini juga sertifikatnya, dua ini juga. Ya kan, S and K. Oke, ini semua bukti akademiknya. Luar biasa sekali. Dan salah satunya yang awali dulu Gus Saiful, ini dulu adalah tim kita ya. Sekarang kami sebagai editor. Terus dilihat. Dan ini adalah satu frekuensi vibrasi energi kita memperlihatkan atau memvideokan, memfilmkan konteks budaya Agung Nuswantara, dan dalam buku kita yang ditulis juga oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Haryanto, konsep negara itu dari naga dan ra dengan segala perspektifnya yang terkoneksi. Tidak cukup sekarang saya jelaskan, tapi artefak materialnya tiada lain yakni adalah pusaka. Keris itu naga, dan Ra ini adalah kujang. Naga itu mitologi Hindu, di dalam secara mainstream Ra itu apinya. Itu artefak materialnya ini dia. Gitu ya. Kalau dalam tasawuf naga itu jalalia, sifat keperkasaan. Kemudian kalau Ra itu adalah jamaliyah, sifat kelembutan, gabungannya kamiliyah, welas asih, rahman rahimnya, Tuhan yang Maha Esa.
nyambung semua. Dan ini berkenan berdiri semua. Tadi sempat jatuh berapa kali. Saya minta petunjuk pada Allah, Rasulnya Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Kamu Kaulas Kasih, para yang kemudian leluhur berkenan. Dan ini cara alami, ya, di atas itu ada kipas angin, nggak ada yang jatuh. Tapi kalau kesenggol, fitrah atau secara hukum alam ya jatuh. Makanya di Quran Doharul Fasadu Al-Bari Wal-Bahri Maksabat Ayatinas, kerusakan di daratan, di laut, itu karena ulah oknum manusia. Kalau alam lagi nggak ada yang jatuh, coba ada angin menilus, jelas angin mengarah semua. Ini kan nggak ada yang betulan. Nah, minta perdekat ya. Oh jelas, ini dia. Nah, tuh kipasnya tuh jelas tuh kujangnya nih. Saya shoot ya. Ini pusaka keris yang di bagian belakang dari pusaka apa meteorit. Ini kujangnya. Oh ini kipasnya nih. Tuh jelas nyala itu, dan itu 3. Coba tak cek kalau kurang, misalnya cuma 1-2 banterin. Oh. Saya banterin jadi 3, volumenya maksimal. Alhamdulillah dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuh nggak ada yang terjatuh. Ini dia. Nah, subhanallah. Nggak ada yang terjatuh. Ya dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, monggo Gus Saiful minta komentar closing statement terakhir Gus. Ini benar-benar karena angin, dan angin pun ini bikinan manusia ya alatnya. Oh nggak ada yang jatuh, gimana menurut opini dengan pendapat ini? Ketika sama-sama diterapkan oleh itu tidak akan saling menjauh. Subhanallah. Wah, ya Allah, indah sekali. Iya, munculnya kan keindahan. Apa ketika ini murni? Indah sekali. Luar biasa. Nah, terus ada spirit apa buat saya sebelum kita masukkan semuanya? Lanjutkan itu aja ya. Ini sedot frekuensi, frequency energi saya juga. Ini kan ada Jawa itu jumbuhin menanggapi ini jagat landung, jagat apung, jagat alit, internal atau kosmos, makrokosmos, ya purno, landung, purno, kumpul, akan kumpul alit. Tuhan alam manusia, ayat kitab, ayat surat kitab yang berupa kauliyah gitu ya. Ayat surat kitab kauniyah yang menunggalkan dengan ayat surat kitab nafsiyah. Kalau kita bacalah kitab di dalam diri, catatan di dalam diri, ruh kita semua sejati kita Muhammad mukmin selamanya, tak batal lah. Itu ya sih. Pertanyaan terakhir Mbak Susi, kapan Indonesia akan jadi sahabat corak sama Gus Saiful ini yang ahli tirakat ya? Lupa ini. Udah ya pemirsa. Oke. Kita masukkan, tapi tidak cukup. Yang penting kita tawadhu, ada masa dengan dari sombongan, karena ini tidak ada hubungannya dengan kesaktian dalam arti kejaduan. Ini budaya keseimbangan dari 3 substansi tadi atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, jagat landung, eternal kosmos, Baitullah beserta seluruhnya. Yang memang pusakanya dari alam juga sangat indah, perpaduan metalurgi, logam dan meteor dan sebagainya. Tapi semuanya tidak hadir tanpa izin Tuhan, dan melalui yang ayat surat kitab nafsiyah ruh atau sukma manusia yang waktu itu ada di terusnya goyang, subhanallah. Kena angin sebentar,
Saya dekatkan dulu. Goyang. Kena angin goyang tapi luar biasa, tidak jatuh dan dia setengah berputar. Subhanallah. Jadi dengan angin malah kayak berpadu ya Gus ya. Ini dia. Gus. Aduh.